Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, halaman 1 ya. Ini tentang rumah tangga ya, kehidupan rumah tangga. Dipaksa menikah, akhirnya berpisah. Nah, ini judulnya seperti ini. Jadi saya baca dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Nah, gitu lur ya. Bacakan dulu. Nasib malang dialami Lady Sandi. Cita-citanya untuk menjadi wanita karir harus pudar. Ia menjadi korban perjodohan orang tuanya. Niatnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pun harus dikubur dalam-dalam karena dipaksa menikah. Nah, saya balik dulu ya. Nah, ini alih-alih akan hidup bahagia dengan suaminya, Jodori. Rumah tangga yang baru berjalan 1 tahun ini pun berakhir ambiar. Lady memilih untuk berpisah. Suaminya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang tuanya. John yang terkenal alim dan baik hati ternyata berwatak keras dan suka mendua. Selama hidup bersama John, sudah 3 kali Lady diduakan. Bahkan salah satu selingkuhan suaminya pernah dibawa pulang ke rumah. Nah, ini kan istilahnya memalukan istri, tadi istilahnya cara mono kaya nyulek mencolok mata atau nek basa Jawane nyulek mripat. Nah, sedih nggak lur? Andai kata kalian sedih. Nah, ini nanti saya kasih penjelasan ya, cara penyelesaiannya mudah sekali bagi yang maha kuasa. Memang benar Mas John sudah mapan dari segi materi, tapi kalau dia berkhianat, buat apa juga saya bertahan, ungkap Lady. Tidak kuat hatinya ya. Ini siksaan sebetulnya, disiksa oleh alam. Makanya jangan memfitnah Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu tinggal ACC sebetulnya. Ini penyebabnya adalah orang tua ya. Kita bacakan dulu ya. Waktu itu umurnya baru 19 tahun, terpaut 6 tahun dengan John. Kalau bukan karena takut durhaka kepada orang tuanya, Lady tak mau menikah. Di awal pernikahan, permasalahan sering muncul. Keduanya selalu bertengkar, masalah sepele juga dibesar-besarkan. Istilah Jawa ini keriwian jadi gerojokan. Jadi cilik menjadi gede, kecil menjadi besar. Sebagai kepala keluarga, seharusnya John membimbing istrinya, apalagi Lady yang baru lulus SMA harus dipaksa untuk menikah. Ya, benar-benar belajar dari nol cara memasak dan mengurus suami. Namun apa yang dilakukan sang istri tak pernah diapresiasi. John tak pernah puas dengan usaha yang dilakukan istrinya, termasuk
dalam urusan ranjang. Selama menikah baru 2 kali mereka melakukan hubungan suami istri. John lebih sering melakukannya dengan pacar gelapnya, katanya. Katanya nggak puas main sama saya, makanya Mas John nyari yang lain, katanya dengan hati perih. Memang kalau seperti ini perih juga ya, ngenes, sakit, kasihan loh ya. Tapi apa daya, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tidak hanya sekali, suaminya sering bergonta-ganti pasangan. Hal inilah yang membuat Lady akhirnya memilih bercerai. Mau gimana pun berusaha, tetap aja Mas John cari yang lain. Tahu bakal gini, dulu saya tolak perjodohan, ujarnya menyesal. Nah, ini loh ya, ini kasus perjodohan itu memang orang tua itu karpe keinginannya biar anaknya mapan ya, karena lulus sekolah terus langsung dijodohkan kepada orang laki-laki yang sudah mapan, jadi otomatis kan nantinya biar lebih mudah gitu, lebih mudah apapun sudah kecukupan dalam hal materi ya. Namun yang didapat apa? Justru sebaliknya. Karena penyebabnya apa? Ya, inilah karena anak gitu, kalau dijodohkan itu berarti dia digujer, harus menurut apa yang dikata orang tua. Lah, digujer ini loh ya, yang membuat si Mbak Lady Sandi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia dibuat bulan-bulanan sama suaminya. Kasihan sekali ya. Jadi apa ya, kalau anak itu dipaksa untuk harus anak dengan orang tuanya, nah ini akhirnya anak serba kesulitan. Orang tua nggak sadar, orang tua ini padahal orang tua itu dosa karena anak dipaksa. Lah padahal dalam logika ya, logika ataupun yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa, orang tua itu harus pasrah, harus ridho, pasrah sumeleh dengan anak, baru anak akan lepas. Nah, kalau ini Mbak Lady Sandi sudah dapat ridho, pasrah sumeleh gitu, otomatis hasilnya apa? Kasih. Jadi siapapun yang menghadapi Mbak Lady Sandi itu hasilnya kasih, mengasihi. Karena teori ini teori kasih, ridho, pasrah sumeleh. Nah, kalau anak dipaksa, ini anaknya berada di istilahnya jurang neraka. Kenyataannya ya kan, malah berantakan. Gitu. Ini orang tuanya betul-betul kejam. Di hadapan Yang Maha Kuasa dia kejam sekali. Tapi orang tua nggak mau disalahkan. Ini bodohnya ini seperti ini. Orang tua itu seolah-olah benar. Keinginannya anaknya bisa hidupnya enak, karena yang dijodohkan itu sama orang yang sudah mapan. Tapi kenyataannya sebaliknya kan. Seperti itu. Makanya siapapun yang dijodohkan gitu, mumpung sekarang belum terjadi apa-apa, langsung aja minta ridho, pasrah sumeleh sama kedua orang tuanya masing-masing, biar tidak terjadi seperti Mbak Lady Sandi ini. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti Mbak Lady Sandi ini, ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak akan bisa menjadi beras lagi.
Kalau sudah jadi bubur tidak akan bisa menjadi beras lagi. Sebetulnya mudah ini teorinya untuk merukunkan rumah tangga itu. Orang tua harus melepas, mau tidak mau orang tua harus pasrah dengan anak, harus dipasrahkan, harus ikrar. Kalau tidak ikrar, tidak akan berhasil. Lah sedangkan Mas Jondori begitupun juga harus sama, harus melakukan ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tuanya masing-masing. Nanti nggak akan polah gitu loh. Nanti hasilnya apa? Kasih. Otomatis antara Mbak Lady Sandi dan Mas Jondori itu kasih, saling mengasihi, bukannya saling menang sendiri. Nah ini, jadi ini kesimpulannya dari kedua orang tuanya. Nggak tahu bagian sing ibunya atau sing ayahnya dari Mbak Lady Sandi ini yang maksa. Itu muaranya di situ, ya. Akhirnya anak menjadi korban. Kasihan kan? Mbak Lady Sandi tidak salah. Siapapun ngenes kalau kejadian seperti ini. Siapapun. Nah, makanya ya seluruh manusia ini saya harapkan untuk menggunakan teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing ya. Nanti agar kedepannya bisa kehidupannya lancar, adem, ayem, tentrem, dan apapun yang diinginkan bisa tercapai. Inilah kedamaian, ini teori kasih. Ya. Siapapun yang tidak percaya, silahkan langsung dipraktekkan sama anaknya sendiri-sendiri. Mudah sekali, tidak sulit. Ya, begitu Lur ya.